الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh dan jamaah kajian ba'da subuh di Masjid Nur Rahim yang kita cintai ini, yang insyaallah diridhoi, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita aturkan, kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini, di pagi hari ini, Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bangun dan dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah iman di dada kita pada hari ini juga masih kuat. Ya, itu semua dibuktikan dengan kehadiran kita untuk berjamaah ke masjid ini. Kalau bukan karena iman, ya sulit Bapak Ibu kita untuk bangun di pagi hari ini dan kemudian berangkat ke masjid. Ya, apalagi suasana yang sejuk, suasana yang dingin. Ya. Terus setelah sholat masih bisa bertahan di masjid ini juga luar biasa. Ya. Dalam suasana yang dingin, enaknya ya pulang tidur, Pak. Ya. Ini adalah karena iman yang ada pada diri kita. Inilah yang membuat, yang memotivasi kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, termasuklah sholat subuh berjamaah dan juga menghadiri kajian ini. Shalawat beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita semua nanti menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Maka oleh karena itu, marilah kita pelajari sunnah-sunnah Rasul. Mari kita amali, kita amalkan sunnah-sunnahnya, dan mari kita berusaha untuk mengistiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Di samping itu, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita dengan kita selalu mendoakan beliau dengan mengucapkan sholawat ya, kepadanya. Kita doakan dengan cara bersolawat kepadanya. InsyaAllah itu semua menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian subuh pagi ini kita akan melanjutkan tema atau pembahasan yang sudah kita awali dan kita sampaikan di 1 bulan yang lalu, yaitu kita membahas tentang kecekcokan atau ketidakharmonisan atau konflik dalam rumah tangga, lalu kemudian solusinya apa? Ya, bagaimana cara menyelesaikan konflik itu sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis konflik dalam rumah tangga yang kemarin sudah kita sampaikan. Salah satu di antaranya adalah nusyuz, ya. Nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz adalah ketika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami
dan juga istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memberikan hak istrinya, maka suami dikatakan nusyuz. Kewajiban suami apa? Kewajiban suami adalah memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka ketika suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka suami dikatakan suami yang nusyuz. Nah, sebaliknya ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, yaitu taat pada suami, maka istri dalam konteks ini dikatakan istri yang nusyuz. Nah, bagaimana solusinya? Ini hanya mereview saja ya, yang kemarin kita sampaikan biar tidak lupa. Apa solusinya? Ya, Allah sudah mengatur semua itu. Jika nusyuz itu terjadi dari pihak istri, ya, istri yang nusyuz, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah fa'izuhunna, nasihati. Ya, nasihati dulu istri. Ya, siapa tahu istri melakukan hal itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Ya, ketidaktahuannya. Atau istri pada masa itu lagi khilaf, ya, lagi khilaf misalnya. Kemudian dinasihati. Ya, dinasihati dengan baik tentunya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi nasihati dengan cara yang baik, dengan cara bijak. Ya, bijak itu cari waktu yang tepat, ya, cari tempat yang tepat, lakukan dengan cara yang tepat. Jadi itu bijak, ya. Sehingga nasihat yang diberikan itu bisa tepat sasaran. Jadi sesuatu yang baik kalau disampaikan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, menggunakan kata-kata yang baik, insya Allah nasihat yang baik itu akan diterima dengan baik. Tetapi ketika nasihat yang baik disampaikan pada waktu yang tidak tepat, ya, di tempat yang tidak tepat, dengan cara juga yang tidak tepat, maka nasihat yang baik itu bisa saja, ya, tidak memberikan manfaat sedikit pun, tapi justru menimbulkan mudarat. Nasihatin istri itu di hadapan teman-temannya. Nasihatin istri di hadapan teman-temannya. Lah ini namanya penghinaan, Pak. Ya, istri lagi ngobrol sama teman-temannya, suami nasihatin istri di hadapan teman-temannya itu. Ya, Pak. Itu kan nasihatnya baik, tapi disampaikan di tempat yang tidak tepat. Akhirnya apa? Istri sulit untuk menerima. Ya mbok, ya jangan disampaikan di hadapan teman-temanku toh, Pak. Kan gitu kan. Nah, cari suasana yang baik gitu. Nah, jadi menasihatin istri itu harus dengan bijak. Jika setelah dinasihati tidak berubah, ya tidak berubah, maka suami boleh mengambil sikap yang kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang. Pisah ranjang tapi tidak pisah rumah. Ya, tidak boleh pisah rumah tapi pisah ranjang. Tidak tidur dalam satu kamar, ya, dalam satu rumah. Ya, pisah ranjang istilahnya. Setelah berkali-kali pisah ranjang, istri juga tidak berubah, ya, sikapnya masih saja nusyuz pada suami, maka suami boleh mengambil sikap yang ketiga. Apa sikap yang ketiga? Wadribuhunna. Pukullah istri itu. Nah, Bu, jenengan boleh dipukul, Bu. Ya. Tapi setelah melewati tahap-tahapan ini,
dinasehati nggak berubah, pisah ranjang tidak berubah, maka suami boleh memukul istri. Ya, dengan batasan apa? Dorban ghairi mubarrih, yaitu dengan pukulan yang tidak menimbulkan cedera. Pak boleh mukul istri, tapi nggak boleh sampai cedera. Nggak boleh mukanya memar semua, ya, nggak boleh kemudian mengeluarkan darah, ya, nggak boleh memberikan mudarat. Pukul tapi nggak boleh memberikan mudarat. Itu batasannya, ya. Jadi muqayyad istilahnya. Memukul boleh tapi muqayyad. Muqayyad itu dibatasi, bukan mutlak. Pokoknya pukul terserah enggak, ya. Tapi mukul tanpa memberikan mudarat. Nah, setelah dipukul, ya, istri juga tidak berubah, masih tetap saja nusyus. Maka kemudian suami boleh mengambil haknya, yaitu mentalak istri. Boleh suami mentalak istri. Meskipun kalau tidak mentalak itu yang terbaik. Jadi istri yang sudah nusus seperti itu sudah dilakukan tahapan-tahapan sehingga suami berhak mentalak. Kalau suami tidak mengambil hak talaknya, tidak menggunakan hak talaknya, tetap bertahan untuk menasihatkan istrinya, ikhtiar agar istrinya bisa berubah, maka itulah yang terbaik. Abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi itu dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Sudah ada alasannya, ya, sudah berhak menceraikan tapi suami tidak menceraikannya, maka itulah yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, ya, suami-suami yang sabar terhadap buruknya akhlak istri, ya, suami-suami yang sabar terhadap buruknya akhlak istri, berarti istrinya nusyus, dan suaminya bersabar untuk tidak mentalaknya, maka suami itu akan diberikan oleh Allah suatu ganjaran pahala kesabaran sebesar pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub di saat Nabi Ayub ditimpa musibah. Bapak Ibu tahu musibahnya Nabi Ayub? Apa musibahnya Nabi Ayub? Sakit, ya, sakit kulit. Bukan panawan Bapak Ibu. Nah, kalau panawan ya gampang, tinggal cari obatnya gampang kan. Tapi penyakit kulit yang sampai kulitnya itu dagingnya habis, ya, berbelatung, coba bayangkan. Sehingga semua orang jijik kepadanya, sampai istri-istrinya juga jijik kepadanya, sehingga istrinya itu memfasakh semuanya perkawinannya, dibatalkan perkawinannya. Kecuali ada satu orang istri yang setia. Karena Ayub itu, Nabi Ayub punya istri banyak, tapi jangan dicontoh Pak kalau ini, ya. Hanya satu yang setia, coba. Luar biasa ujian diberikan kepada Nabi Ayub, tapi dia sabar. Bahkan ketika istrinya mengatakan, wahai Ayub, mbok yo berdoa kepada Allah, kamu itu kan seorang nabi, kalau kamu berdoa pasti dikabulkan doamu. Nabi Ayub malah mengatakan apa? Coba kau hitung, berapa tahun usiaku hari ini, berapa tahun Allah memberikan aku sehat, dan berapa tahun aku sakit. Coba dihitung-hitung, mana yang lebih banyak sehat daripada sakit? Mana yang lebih lama aku sehat daripada aku sakit? Ternyata sakitnya baru, kalau nggak salah hanya baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Maka kata Nabi Ayub, aku malu meminta kepada Allah, baru 8 tahun aku ini sakit. Sementara sudah puluhan tahun Allah memberikan kesehatan kepadaku. Coba bayangkan sabarnya Nabi Ayub. Nah, bapak-bapak, jika suami mendapatkan istri yang nusus, bayangkan saja itu adalah cara Allah memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Jadi bersabar
tidak menceraikan, itulah yang paling baik. Karena mudarat dari perceraian itu ya itu juga besar terhadap rumah tangga. Apalagi sudah punya anak ya. Itu adalah presiden buruk terhadap anak keturunan. Itu biasanya mohon maaf, kalau orang tuanya itu terjadi perceraian, itu biasanya anak-anaknya itu ya sering mengalami broken home, biasanya seperti itu. Dan itu contoh yang buruk. Nanti anaknya juga menganggap perceraian itu hal yang biasa. Ya, anak keturunannya. Maka itu hati-hati sekali, jangan sampai terjadi. Nah, ini kalau nususnya pada istri. Bagaimana kalau nususnya suami? Kalau suami yang nusus, ya, yang nusus, itu SOP-nya nggak sama Bapak Ibu. Ya, istri tidak diminta menasihatin suami, karena tidak akan bermanfaat, justru menimbulkan mudarat. Karena ketika suami nusyus, berarti suami itu sedang benci pada istrinya. Berarti suami itu tidak sayang pada istrinya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Itu kan artinya suami lagi tidak sayang, tidak cinta, atau sedang benci, sedang marah pada istrinya. Kok dinasihatin sama istrinya, marahnya akan bertambah. Ya. Jadi yang menasihatinya bukan istri, tapi orang lain yang diminta nanti menasihati. Ya. Apalagi istri kemudian pisah ranjang dari suami, semakin senang suaminya itu. Ya. Dalam kondisi benci pada istri, istri justru pisah ranjang dengan suami, justru semakin senang. Kalau istri mukul suami malah dibalas. Ya, malah dibalas. Maka tidak bermanfaat kalau istri melakukan hal yang sama ya seperti kalau istri yang nusus. Tapi apa kata Al-Qur'an? Kalau suami yang nusus, maka istri diminta untuk rembuk dengan baik. Kemauan istri sampaikan dengan baik terhadap suami. Jangan sampai suami itu marah bertambah terhadap istri. Karena yang dicari oleh istri adalah ridhonya suami. Sama dengan anak dan orang tua, itu sama. Kalau orang tua ya tidak memberikan nafkah kepada anak atau kurang memberikan nafkahnya, anak nggak usah nasihatin orang tua, tapi sampaikan dengan baik. Ya, sampaikan dengan baik kepada orang tua, bukan dengan cara menasihatin orang tua. Nggak pantas, nggak elok lah. Anak kok nasihatin orang tua, sama istri kok nasihatin suami dalam kondisi itu nggak baik. Tapi kalau dalam kondisi harmonis, romantis, saling mengingatkan, tidak apa-apa. Artinya di saat itu jika istri mengingatkan suami, itu ada manfaatnya. Karena dalam kondisi lagi damai, dalam kondisi baik, dalam kondisi harmonis, itu tidak apa-apa. Pak, kita mbok yo usahakan bisa tahajud toh Pak setiap malam gitu. Nah, Pak mbok yo sholat jamaah ke masjid. Itu tidak apa-apa dalam kondisi baik, harmonis, dan disampaikan dengan cara yang baik. Ya, tapi kalau dalam kondisi tidak harmonis, dinasihatin, itu akan berbahaya. Padahal si istri tidak bertanggung jawab terhadap buruknya perilaku suami. Maka tidak berlaku solusi sebagaimana kalau istrinya yang nusus. Lalu rembuk yang baik, ya usahakan damai dalam arti cari solusi yang baik. Jika kemudian dengan rembuk yang baik kok tidak mendapatkan jalan keluarnya, maka si istri boleh menggugat suami. Jadi Allah langsung memberikan hak gugat kepada istri. Bisa digugat ke pengadilan, dan di situ istri bisa menggugat dua hal. Ya. Yang pertama adalah menggugat nafkah yang selama ini tidak diberikan. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istri, istri boleh menggugat ke pengadilan. Tinggal dihitung aja Bu. Dengan bisa menghitung sudah berapa tahun suami nggak beri nafkah, dihitung. Ya, per bulan berapa nafkahnya yang tidak diberikan, jangan hitung, dikali sekian tahun, tuntut ke pengadilan, itu bisa. Hati-hati loh Pak, ya, bisa dituntut ke pengadilan itu. Yang kedua bisa dituntut apa? Tuntut cerai bisa. Ya, digugat cerai, minta cerai. Bisa dua-duanya dilakukan oleh istri ke pengadilan.
Ini caranya Allah menyelamatkan istri dari kezaliman, dari nusyusnya suami. Tapi kalau istri mau bersabar sebagaimana tadi suami bersabar, insya Allah itulah yang terbaik. Ya, doakan terus suaminya ya agar berubah sikapnya. Itulah yang terbaik. Sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Coba ada enggak suami-suami yang lebih galak dari Fir'aun? Ada enggak bu suami-suami yang lebih zalim dari Fir'aun? Ya, Fir'aun itu adalah orang yang terzalim dalam hidup ini. Tetapi istrinya Asiyah sangat bersabar dengan kezaliman Fir'aun itu. Maka kesabaran itulah, keteguhan istrinya itulah yang kemudian membuat istrinya itu dijamin masuk surga. 4 wanita yang dijamin masuk surga disebutkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Yang kedua siapa? Istri pertamanya Rasulullah, yaitu Khadijah. Yang ketiga siapa? Putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Yang keempat siapa? Siti Maryam, ya, ibunya Nabi Isa. Ini 4 wanita yang dijamin masuk surga. Nama panjenengan tidak ada bu di sini. Gak dijamin gak apa-apa, yang penting masuk surga, kan gitu. Gak dijamin gak apa-apa, yang penting masuk surga. Tapi kita bisa bercermin melihat kepada 4 wanita ini. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga, ya pengen dijamin masuk surga, coba lihat tipe 4 wanita ini. Ya, kenapa Asiyah dijamin masuk surga? Ya, kenapa Fatimah Zahra dijamin masuk surga? Kenapa Siti Khadijah kok dijamin masuk surga? Kenapa Siti Maryam kok dijamin masuk surga? Jenengan bisa belajar di situ. Ya, insya Allah jenengan juga akan menjadi pengikut-pengikutnya di surga nanti. Ya, satu rombongan nanti dengan mereka. Nah, seperti apa mereka? Ini bukan waktunya kita mengkaji itu. Ya, mungkin di waktu yang lain ya untuk mengkaji itu. Nah, Bapak Ibu, ini nusyus ya. Nah, berikutnya ada juga cekcok atau konflik dalam rumah tangga yang melebihi nusyus. Nusyus itu tadi hanya kesalahan dari salah satu pihak. Bagaimana jika kedua belah pihak melakukan nusyus? Ya, suami nusyus, istri juga nusyus, saling nusyus. Berantem, cekcok terus menerus, suami menyalahkan istri. Suami menganggap istrinya yang nusyus, tapi bagi istri menganggap suaminya yang nusyus. Jadi masing-masing merasa pihaknya benar dan menyalahkan yang lainnya. Maka kalau terjadi hal seperti ini, terjadi cekcok terus-menerus, masing-masing merasa dirinya benar dan menyalahkan yang lain, maka kasus ini tidak lagi kasus nusyus, tapi masuk kasus syiqaq. Istilahnya adalah syiqaq. Syiqaq itu cekcok terus menerus. Kenapa? Masing-masing merasa dirinya benar, yang lain yang salah. Suami nyalahkan istri, istri nyalahin suami. Istri bilang suami pelit, bakhil. Kata suami apa? Gimana saya nggak bakhil? Oh, istrinya boros. Suami bakhil terhadap istri. Ditanya kenapa bakhil pada istri? Lah istri saya tuh boros kok. Dikasih berapa aja habis katanya. Dikasih berapapun habis. Kasih 1 juta habis, 2 juta habis, 3 juta habis, sampai 10 juta pun dikasih sebulan habis katanya. Kasih 20 juta pun 1 bulan habis. Lah kalau begitu tak kasih aja 1 juta katanya. Kata istri, pelit. Kata suami, ya gimana enggak pelit? Ya kamu boros kok. Berantem. Kira-kira Bapak Ibu ini yang benar yang mana?
Kalau sudah begini kasusnya, kira-kira siapa yang salah? Suami apa istri? Kata suami, istri yang salah. Kata istri, suami yang salah. Lah gimana coba kalau udah begini? Nah, kalau sudah begini maka kasusnya masuk dalam kasus syiqaq. Ya, syiqaq. Itu cekcok yang terus menerus. Istilah syiqaq ini, ya, ini istilah yang diungkapkan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa di ayat 35. Di sana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kata Allah, dan jika kamu khawatir adanya persengketaan antara suami dan istri yang terus menerus, ini syiqaq, in khiftum syiqaqa. Syiqaq itu cekcok, persengketaan yang terus menerus antara suami istri, saling menyalahkan dan masing-masing merasa dirinya yang benar. Maka solusinya kata Allah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu juru damai dari keluarganya suami dan satu orang juru damai dari keluarga istri. Hakaman istilahnya, hakam. Bukan hakim tapi hakam. Kalau hakim itu yang memutuskan perkara di pengadilan, tapi kalau hakam itu juru damai. Maka utus satu orang sebagai juru damai dari keluarga istri, dan utus lagi satu juru damai dari keluarga suami. Maka kalau kasus syiqaq ini sampai ke pengadilan, maka hakim itu nanti akan meminta pihak istri, ya, untuk mendatangkan orang tuanya ke pengadilan, dan pihak suami juga nanti diminta menghadirkan orang tuanya ke pengadilan. Nanti hakim akan mempertemukan mereka, akan menyampaikan kasus ini pada mereka dan meminta mereka untuk mencari apa sumber penyebab terjadinya cekcok ini. Kemudian hakim akan meminta mereka berdua untuk rembuk kira-kira solusinya apa, memungkinkan untuk damai atau tidak, memungkinkan untuk kembali membangun rumah tangga, membina rumah tangga yang baik, harmonis, atau sebaiknya mereka itu diceraikan saja. Ini nanti hakim akan menyerahkan kepada hakam untuk mencari data, ya, mencari data dan fakta, apa penyebab yang sesungguhnya dan kira-kira solusinya apa. Ini solusinya kalau syiqaq, Bapak Ibu. Bukan lalu kemudian suami nasihatin istri, ini gak akan bermanfaat. Kenapa? Karena istri merasa suaminya yang salah, kok suami nasihatin istri. Istri akan bilang, wong yang salah kamu kok malah aku dinasehati, ya kan begitu. Ya, tidak akan mungkin suami, ya, nasihatin suami akan diterima oleh istri. Karena apa? Karena posisinya istri merasa dirinya benar, suaminya yang salah. Gak mungkin orang yang merasa benar kok dinasihatin oleh orang yang salah, itu gak mungkin. Maka solusinya tidak seperti syiqaq, tidak seperti nusyuz. Maka cari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu adalah dari pihak keluarga, itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Terutama orang-orang yang memang paham betul tentang kasus itu. Yang kedua adalah orang yang memang nasihatnya didengarin oleh kedua belah pihak. Siapa yang biasanya? Yaitu kedua orang tua. Biasanya yang dijadikan sebagai hakam itu adalah orang tuanya, ayahnya. Tapi boleh juga selain dari ayah, misalnya pamannya misalnya, atau saudara, ya, juga enggak masalah.
bisa paman, bisa saudara, kalau kakeknya masih ada juga bisa kakek. Yang penting siapa di antara keluarga itu yang memang nasihatnya didengarin gitu. Mau didengarin oleh kedua belah pihak. Nah, ini kasus syikok seperti itu ya, jadi cekcok terus menerus, tidak ada kecocokan lagi. Lalu kemudian solusinya adalah dengan cara mengutus hakam, ya, mengutus hakam dari masing-masing pihak, dari pihak istri dan pihak suami. Nah, hakam ini hanyalah bertugas sebagai juru damai, tidak menceraikan, tapi hanya juru damai. Kalau seandainya hakam ini ya melihat ini tidak ada kemungkinan untuk bisa berdamai, maka hakam ini akan menyerahkan lagi kepada pihak-pihak. Ya, mau cerai monggo silahkan, ya, tapi hakam tidak memutuskan cerai, tapi hanya mendamaikan. Kalau perkaranya sudah sampai ke pengadilan seperti di Indonesia, maka hakam nanti akan mengembalikan persoalan itu kepada hakim di pengadilan. Monggo Pak Hakim, kami sudah berusaha mendamaikan tapi gagal. Kayaknya tidak mungkin didamaikan ini kedua belah pihak. Monggo silakan dilanjutkan. Nanti hakim nanti akan melanjutkannya. Bisa saja nanti hakim akan memutuskan bahwa kedua belah suami istri ini akan diceraikan. Cerai atas putusan pengadilan. Jadi cerai itu nanti bisa dengan kehendak suami mentalak ya, atau istri minta diceraikan dengan khulu. Bisa juga kalau istri minta diceraikan, suami nggak mau menceraikan, ya, maka pengadilan hakim bisa memutuskan cerai. Jadi hak talak itu memang ada pada suami, ya. Tapi suami jangan lalu kemudian mentang-mentang memiliki hak talak, kemudian dia nusus pada istri minta cerai, suami nggak mau, ya, juga nggak bisa. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Jadi pengadilan bisa menceraikan, ya, pengadilan bisa menceraikan. Orang Jawa mengatakan tuh rafa katanya, ya, rafa itu digugat ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan cerai. Jadi nanti akan kita bahas khusus nanti bab putusnya perkawinan. Nanti banyak pintu-pintunya nanti ya. Jadi ada pintu talak, ada pintu khulu, nanti ada pintu rafa, ada juga fasakh. Ya, ada 4 nanti pintu perceraian itu. Dan itu sifatnya beda-beda nanti. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa hakam itu sebagai wakil dari hakim. Nah, karena dia sebagai wakil dari hakim, maka dia bisa berbuat seperti hakim. Karena dia wakil dari hakim, maka dia boleh berbuat seperti hakim. Bagaimana haknya hakim? Bisa memutuskan. Jadi hakam ini bisa menceraikan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi di Indonesia itu cenderung mengikuti pendapat yang pertama. Jadi kalau di pengadilan agama di Indonesia, jika terjadi syikok di pengadilan, maka hakim akan meminta masing-masing pihak untuk mengutus juru damainya. Nah, hakam ini nanti ini hanya berfungsi sebagai juru damai, tidak memberikan keputusan cerai. Ini di Indonesia mengambil pendapat jumhur, ya, pendapat yang pertama, hakam itu hanya sebatas juru damai, bukan berfungsi seperti hakim. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kita, ya, kenapa juru damai itu, ya, itu diambil dari pihak keluarga, ya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, juru damai dari keluarganya laki-laki dan lagi juru damai dari keluarga perempuan. Kenapa itu diambil dari keluarga? Ya, apa boleh juru damai itu bukan dari pihak keluarga, misalnya Pak RT misalnya, atau ketua takmir gitu, atau siapa? Nah, diutamakan hakam itu, juru damai itu dari pihak keluarga, dengan alasan yang pertama adalah yang paling tahu karakter masing-masing suami dan istri itu adalah keluarga.
Karena kalau mencari persoalan, titik persoalan terhadap sebuah masalah dari seseorang, itu orang yang kenal banget dengan orang itu, dia akan mudah mengetahui titik persoalannya. Orang tua itu tahu betul karakter anaknya. Maka orang tua pun kalau anaknya berantem, orang tua itu sudah bisa menduga ini paling-paling karena ini. Karena apa? Karena dia sudah paham dengan karakter anaknya. Dan ketika orang tua menasihati, orang tua juga bisa menasihati dengan baik karena dia tahu karakter anaknya. Misalnya apa? Ini anak nggak mau disalahkan. Ya, sukanya anak ini kalau dipuji-puji. Maka orang tua sudah tahu ketika orang tua menasihati anaknya tuh nggak akan nyalahin anaknya. Ya, caranya tidak akan dengan cara menyalahkan anaknya, karena anaknya nggak mungkin mau disalahkan, karena dia tahu karakternya. Ya, mungkin dengan cara dia akan memuji-muji dulu, tapi kemudian dibelok-belokin gitu kan, akhirnya sampai juga nasihatnya. Panjenengan kan juga begitu nggih Bapak Ibu, punya anak banyak, karakternya beda-beda kan? Ya. Ada yang punya anak 5 di sini? Ada Bapak Ibu? Belum ya, alhamdulillah. Senang saya dengar belum, Pak. Ya. Itu beda-beda, Pak. Karakter anak, saya punya anak 5 itu beda-beda. Ya, bapak ibunya sama loh itu 5 itu. Tapi beda-beda karakternya. Ya, beda-beda karakternya. Jadi untuk menasihatkan harus beda-beda. Yang satu suka ini kalau dipuji-puji seneng gitu. Ya. Tapi yang satunya mau diapa-apain itu cuek gitu. Jadi beda-beda karakternya. Nah, maka kenapa hakam itu dari pihak keluarga? Karena keluarga itu tahu karakter masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, suami atau istri itu kalau curhat kepada keluarga itu lebih klong, ya, lebih terbuka. Curhat pada keluarga dibandingkan curhat kepada orang lain. Karena apa? Karena sudah dikenal dengan baik. Jadi seorang wanita curhat ke bapaknya itu akan lebih plong, akan lebih terbuka dibandingkan dia curhat dengan orang lain. Sehingga ya persoalan yang sesungguhnya itu akan bisa terungkap. Ya, persoalan yang sesungguhnya bisa terungkap. Dari hal yang kecil itu akan terungkap. Hal yang malu untuk diungkapkan itu akan terungkap di situ. Mungkin cekcoknya kena persoalan ranjang misalnya. Kan cekcok itu macam-macam, ada karena ekonomi, ada persoalan ranjang. Nah, kalau persoalan ranjang itu kan hal yang sangat aib di situ sehingga tidak semua orang mampu mengungkapkannya dan mau mengungkapkan itu. Tapi kalau kepada orang tua itu biasanya mau mengungkapkan hal-hal seperti itu. Jadi persoalan yang sesungguhnya akan terungkap kalau hakamnya dari pihak keluarga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa dari pihak keluarga? Karena cekcoknya rumah tangga, apalagi persoalan ranjang tadi itu aib. Ya, itu aib. Maka aib itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Karena apa? Orang lain itu sulit untuk menutupi aib yang dia ketahui. Itu akan sulit. Berbeda kalau aib itu disampaikan ke keluarga. Orang tua, Bapak Ibu, orang tua itu kalau tahu aib anaknya nggak akan mungkin diceritakan ke orang lain. Karena apa? Aibnya anak juga aib dirinya sendiri. Itu aib keluarga besar. Tidak ada orang tua yang ingin orang-orang tahu kalau rumah tangga anaknya lagi broken home. Nggak ada orang tua yang ingin masyarakat tahu, ya, kalau rumah tangga keluarganya, rumah tangga anaknya cekcok. Nggak ada orang tua yang mau orang lain tahu tentang hal itu. Kenapa? Itu aib. Yang ada juga orang tua tuh bangga kalau keluarga anaknya harmonis. Maka tidak mungkin dia akan menceritakan ke orang lain. Tapi kalau hakam ini bukan dari pihak keluarga, tapi pihak yang lain, itu besar kemungkinan dia akan menceritakannya. Minimal nanti ketika hubungannya dengan orang itu hubungannya tidak baik.
Si A punya masalah dengan si B, terjadi syikok. Lalu kemudian saya diminta sebagai hakam, bukan dari keluarga mereka. Saya diminta sebagai hakam. Ya, bagi saya itu sulit untuk menutupi aib itu. Setidak-tidaknya saya cerita kepada istri. Ketika istri bertanya, ada apa toh ya dengan keluarga itu? Sulit bagi saya untuk menutupi. Lama-lama juga akan terungkapkan. Kalau sudah sampai ke telinga istri, siapa yang bisa menutup mulutnya istri? Nggak bisa, Pak. Kita nutupin mulut kita saja nggak bisa, ya. Kita ngontrol lisan saja, lisan kita saja itu nggak bisa, apalagi lisannya istri atau lisannya suami. Nggak bisa, Pak, kita menutup mulut orang lain. Lalu istri akan cerita dengan siapa? Orang tuanya. Tapi bilang, Bu, jangan cerita-cerita orang lain ya. Ini hanya ibu lo yang tahu. Nggih. Ibunya cerita lagi sama anaknya yang satu. Sama, Pak. Ini rahasia lo ya. Jangan cerita-cerita ke orang. Anak yang satu cerita pada suaminya. Pak, jangan cerita-cerita orang lo ya. Suaminya cerita kepada adiknya. Nyampe kemana-mana, akhirnya menjadi rahasia umum. Loh, kamu kok tahu? Ya tahu. Loh, kamu kok tahu? Akhirnya apa? Semuanya kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Nah, maka sebaik-baik hakam itu dari pihak keluarga. Itu aibnya akan, insya Allah akan terpelihara. Karena ini adalah aib. Tapi kalau pihak keluarga, ya pihak keluarga sudah tidak ada yang bisa menjadi hakam. Enggak ada pihak keluarga bisa menjadi hakam. Maka boleh hakam itu ya diambil dari pihak lain yang kenal dengan kedua belah pihak, yang memang nasihatnya mau didengar oleh kedua belah pihak. Tapi hati-hati mencari hakam. Jangan sampai hakam itu ya orang yang suka menceritakan aib orang lain. Ini hati-hati, dan jaga hubungan baik dengan hakam. Karena hari ini hakam menutupi rahasianya karena hubungannya masih baik. Besok berantem sama hakamnya nyeritain semuanya itu. Maka Bapak Ibu, panjenengan kalau punya teman akrab jangan diceritakan rahasia panjenengan. Ya. Jenengan punya teman akrab, kalau mau curhat hati-hati, jangan dengan mudahnya curhat dengan teman. Wah, ini teman setia saya curhat. Hari ini setia, tidak ada jaminan besok masih setia. Hari ini teman dekat, besok teman jauh. Hari ini bersahabat, besok musuh. Maka ketika masih berteman, bersahabat, dia bisa menjaga rahasia. Tapi ketika terjadi permusuhan, siapa bisa menjamin dia akan tetap menjaga rahasia itu? Ya, maka ketika kita punya teman akrab, jangan curhat habis-habisan di situ. Curhatlah kepada keluarga kita. Tentu curhat yang pertama kepada Allah kan. Ya. Tapi kalau kita ingin curhat pada manusia, curhatlah kepada keluarga, yaitu orang yang bisa menjaga rahasia itu. Nah, setidak-tidaknya Bapak Ibu, ini alasan kenapa dalam Al-Quran itu mengatakan min ahlihi wa hakaman min ahliha. Juru damai itu dari keluarganya perempuan dan dari keluarganya laki-laki. Karena dari keluarga itu akan mudah ya untuk curhatnya, akan lebih paham karakternya, ya, akan lebih didengarkan nasihatnya, terus kemudian akan lebih bisa menyimpan rahasia. Lah inilah Bapak Ibu ya, kasus syikok jika terjadi dalam rumah tangga, jadi solusinya dengan hakam, berbeda dengan nusyus. Maka nanti panjenengan, saya akan berharap saya dan panjenengan tidak mengalami kasus ini. Kita tidak berharap rumah tangga kita mengalami nusyus atau syikok. Tapi setidak-tidaknya kita paham dulu kalau ada teman kita, adik kita ya yang mungkin mengalami kasus ini, kita bisa memberikan pencerahan, memberikan ya sedikit nasihat, ya pengarahan pada mereka
oh rumah tanggamu kasusnya udah sampai di sini, mestinya solusinya begini gitu. Jadi kalau kita melihat mungkin ada bapak-bapak teman kerjanya mungkin curhat, oh istri saya gini. Nah, gitu kan dia menganggap istrinya itu nusus. Maka kita bisa memberikan urun rembuk di situ. Ya sudah, jangan nasihati dulu. Gitu. Udah dinasihatin tetap saja nggak berubah. Coba pisah ranjang. Nah, gitu. Udah tak tinggalin tidur sendiri kok. Tetap aja begitu. Ya coba kupingnya dicewir sedikit itu, tapi jangan sampai cedera gitu kan. Jadi ada solusinya ya, jangan langsung lalu kemudian ya nusus talak, itu nggak boleh ya, sehingga nanti talaknya meskipun sah nanti bisa berdosa. Maka Rasulullah mengatakan ya, Allah itu akan melaknat laki-laki yang suka mentalak bi ghairi ba'sin, tanpa alasan ya, atau tidak mengikuti prosedur yang sudah Allah ajarkan pada kita semua. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah ya, cekcok dalam rumah tangga tentu tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan, tapi kadang-kadang itu sulit dihindari ya. Mungkin sulit kita untuk mengatakan tidak ada rumah tangga yang tidak pernah cekcok. Hampir semua rumah tangga mengalami cekcok ya. Rumah tangganya para nabi juga cekcok ya. Coba nususnya istri nabi kan luar biasa, nususnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu kan nususnya luar biasa itu ya. Tetapi Nabi Nuh tetap mempertahankan rumah tangganya, tidak diceraikan istrinya. Sampai bagaimana tsunami datang saja dia masih memanggil istrinya, ayo masuk ke perahu kalau kamu ingin selamat ya, tapi kan istrinya nggak mau. Nabi Lut coba bayangkan ya, Nabi Lut punya istri. Nabi Lut berada di daerah Sodom, itu daerah LGBT ya, hari ini orang mengatakan LGBT, dan istrinya adalah bagian dari itu. Coba Bapak Ibu ya, istrinya Nabi Lut bagian dari komunitas LGBT itu. Lalu kemudian malaikat datang untuk menyelamatkan Nabi Lut sebelum terjadi azab. Allah berikan di situ, kamu harus keluar dari kampung ini sebelum subuh. Sebelum subuh kamu harus keluar dari kampung ini, karena Allah akan membalik kampung ini ya di waktu subuh. Diajak istrinya, diajak anak-anaknya, ayo kita keluar dari kampung ini biar kita selamat dari azab Allah. Istrinya ikut dari belakang, jalannya timik-timik. Mas Rian tahu timik-timik? Pelan-pelan ya. Akhirnya apa? Sampai waktu subuh Nabi Lot dan anaknya, anak perempuannya itu sudah keluar dari negeri Sodom. Istrinya masih berada di wilayah itu. Akhirnya apa? Terkena azab Allah. Tapi pelajaran kita ambil apa? Seorang nabi ya, itu kan luar biasa, fitnahnya besar kan. Nabi istrinya aja nggak ngikutin kan gitu. Fitnahnya kan luar biasa. Tapi suaminya ya, para nabi itu tetap bersabar terhadap istrinya, tidak diceraikan istrinya. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita semua. Nusyus itu bukan berarti harus diceraikan ya, bersabar dalam rumah tangga, diperbaiki, itulah solusi yang terbaik, kecuali memang tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Demikian Bapak Ibu ya, saya kira sedikit penjelasan yang berkaitan dengan syikok. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan di kajian-kajian berikutnya. Kita masih ada 3 yang belum kita jelaskan, yaitu ila, zihar, kemudian qazab dan li'an ya. Itu nanti akan kita lanjutkan, seperti apa jenis cekcoknya ya, bagaimana solusinya, InsyaAllah akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan kaitannya dengan syikok ini atau nusyus yang sebelumnya kita bahas. Monggo Bapak Ibu kalau ada. Ya, monggo Bapak.
Ya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Ya. Nafkah batin, ya, nafkah batin yang diberikan oleh suami kepada istri itu, apakah termasuk di situ tentang pendidikan agama? Ya. Nah, selama ini kan orang kalau mengatakan nafkah batin itu biasanya kan hubungan biologis, Pak. Ya. Orang sering mengarahkan ke situ. Ya. Nafkah batin itu adalah sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan. Ketenangan yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Itu namanya nafkah batin. Tapi kalau kesenangan duniawi itu namanya nafkah lahir. Kesenangan duniawi itu apa? Kasih aja harta yang banyak, kan gitu ya. Kasih uang yang banyak, bangun rumah yang bagus, belikan baju yang mahal gitu. Ya, belikan kendaraan yang disenangi istrinya. Udah, itu nafkah lahir. Yang senang di dunia itu nafkahnya nafkah lahir. Tapi kalau nafkah batin itu ketenangan batin. Di antaranya apa? Berikan rasa cinta. Ada ketenangan batin di dunia, ada ketenangan batin akhirat. Ketenangan batin duniawi itu adalah rasa cinta yang diberikan oleh suami pada istri. Mengayomi, melindungi, ya, itu ada nafkah batin tapi bersifat duniawi. Suami menjaga jangan sampai istrinya itu curiga, itu nafkah batin. Ya, suami menjaga jangan sampai istrinya itu menimbulkan apa? Punya kecurigaan-kecurigaan. Itu kan membuat istrinya tuh nggak tenang. Iki suami kok pulangnya sering terlambat. Nah, itu harus dijelaskan dengan baik. Kenapa terlambat? Karena kalau nggak dijelaskan, itu membuat suami istri menduga-duga. Itu berarti nggak memberikan nafkah batin. Jadi nafkah batin itu hatinya itu tenang, sakinah itu. Mawaddah itu ada nafkah batin. Ya, mawaddah itu apa? Ada rasa cinta. Maka suami itu perlu menunjukkan rasa cintanya kepada istri. Jangan sampai istri itu bertanya-tanya, "Iki suamiku cinta kepadaku apa enggak ya?" Itu jangan sampai istri bertanya-tanya. Ya, tapi berikanlah, ungkapkan rasa cinta itu kepada istri, diungkapkan. Jadi Pak, muji istri itu tidak salah Pak. Ya, dipuji saja biar dia senang gitu. Ya. Tunjukkan rasa cinta. Malam dikeloni gitu kan. Dikelonin. Mas Rian mesti ngelonin istri enggak? Ya. Dikelon itu sudah merasa cinta, dicium ya. Itu mawadah di situ. Itu nafkah batin itu. Batin di dunia. Tapi juga ada batin di akhirat, ketenangan di akhirat, Pak. Ya. Bagaimana kita suami membuat istrinya itu merasa tenang ya, kehidupan dunia akhiratnya, diajak ngaji, diajarkan sholat yang baik gitu. Nah, itu juga termasuk nafkah batin. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ketenangan tidak aja ketenangan duniawi, juga ketenangan ukhrawi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi jangan sampai nanti ada kekhawatiran ukhrawi yang dialami oleh istri. Ya, kekhawatiran ukhrawi ini gimana sih gini. Khawatir istri nanti masuk surga apa enggak nih sama suami gitu kan. Ada kekhawatiran. Apalagi di akhirat kelak tidak ada rasa sedih, rasa penyesalan gitu. Ya, rasa penyesalan. Kenapa dulu kok hidup di dunia kok begini. Itu ada penyesalan. Jadi enggak ada kekhawatiran untuk masa depan dan tidak ada penyesalan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu termasuk nafkah batin, Pak. Ya. Jadi ada orang yang mungkin nafkah lahirnya terpenuhi, Pak, tapi batinnya hidupnya enggak tenang gitu. Hidupnya enggak tenang batinnya, gelisah. Ya, ini uangnya bapak halal apa enggak ya? Nah, gitu ya, halal apa tidak gitu. Ini kan termasuk nafkah ukhrawi juga ini.
Ya, meyakinkan istri bahwa harta yang didapatkan oleh suami adalah harta yang halal. Itu perlu dipastikan pada istri. Apalagi istri-istri yang udah solehahnya luar biasa, itu kan khawatir banget. Karena harta itu ditanya dua, Bapak Ibu. Manusia tuh nggak akan beranjak di hadapan Allah di akhirat kelak kecuali dia harus menjawab 4 hal. Ya, kaki kita nggak bisa beranjak dari hadapan Allah kecuali kita ditanya tentang 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, usia yang Allah berikan kepada kita. Kita pakai untuk apa? Untuk yang bermanfaat atau memberikan mudarat? Manfaatnya hanya untuk kita atau untuk orang lain? Ini ditanya, ya. Usia yang Allah berikan pada kita, ini semakin banyak usianya, pertanyaannya semakin, pertanggungjawabannya semakin berat, Pak. Dengan usianya berapa, Pak? 73. Lebih berat dari saya, Pak, pertanyaannya nanti. Saya baru 30. Jadi lebih berat pertanyaannya nanti itu. Apakah usia yang Allah berikan pada kita memberikan mudarat pada orang atau memberikan manfaat? Jangan seperti surah Al-Fajr itu, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, apa alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Di mana mereka itu ingkar, melanggar aturan Allah, tapi justru mereka fa aktsaru fihal fasad, banyak memberikan kemudaratan dalam hidup ini, bukan memberikan manfaat. Manfaat pun hanya untuk kita atau manfaat untuk orang lain. Maka seorang yang ideal, kata Rasulullah, adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini ditanya nanti, harus kita siap. Ini pertanyaan saya bocorkan loh, Pak, ini. Ditanya nanti. Yang kedua yang ditanya adalah fisik kita, jasad kita yang Allah berikan pada kita yang sehat ini. Karena enggak semua orang jasadnya Allah berikan jasad yang sehat. Ada yang mungkin cacat yang Allah berikan. Coba kita lihat di jalan-jalan itu, ketika ada yang mengemis meminta yang cacat, itu kalau tidak membuat kita bersyukur itu kebangetan itu. Ya. Ini harus membuat kita bersyukur dan kita harus mempertanggungjawabkan fisik yang Allah berikan pada kita. Kesehatan yang Allah berikan, kesempurnaan yang Allah berikan, kau gunakan untuk apa, kata Allah. Ini ditanya. Ya, ini saya panjenengan yang sehat-sehat hari ini, ya, ditanya. Kemudian yang ketiga ditanya adalah ilmu. Ilmu itu kau amalkan atau tidak? Terutama lagi yang menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan Allah bagi orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengamalkan. Maka Bapak Ibu jenengan doakan ya guru-guru jenengan, doakan ustadz-ustadz panjenengan. Karena paling berat menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz itu adalah mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Itu kalau udah mikir begitu, nggak ada yang mau jadi guru, nggak ada yang mau jadi ustadz. Kalau udah mikir begitu, karena besar pertanggungjawabannya itu besar. Ya, orang yang berilmu, ya, itu besar pertanggungjawabannya. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah itu, ya, orang yang amal ukhrawi tapi dimasukkan ke surga. Salah satunya adalah orang yang berilmu. Dia berilmu itu bukan ingin mencerahkan dirinya dan orang lain, bukan untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain, tapi dia berilmu itu biar dipandang, dihormati oleh orang, agar dihormati oleh orang, biar kalau berdebat menang. Tujuannya begitu. Jadi panjenengan kalau hadir pengajian-pengajian hati-hati, jangan ada niat biar nanti menjadi lebih pintar, naik berdebat menang gitu. Ya. Justru orang yang hebat, orang yang berdebat dia mengalah. Ya, berdebat mengalah, dia dapat surga yang sudah Allah janjikan. Dia dalam posisi benar tapi ngalah. Coba bayangkan, Pak. Dia posisi benar tapi mengalah. Dia akan mendapat surga khusus dari Allah. Maka jenengan kalau ada orang ngajak berdebat sudah ngalah.
Ya, ngalah saja. Ya, karena kebenaran itu hanya dari Allah. Enggak usah dipertahankan. Udah ngalah saja, lakukan yang kita anggap benar. Udah, enggak usah sampai berantem begitu ya. Udah, kita mengalah saja. Belum tentu yang ngalah itu salah. Tapi yang jelas yang mengalah itu menang di hadapan Allah. Ditanya, dan yang keempat yang ditanya adalah harta. Kalau yang tiga tadi hanya satu pertanyaannya, Pak. Tapi kalau harta pertanyaannya apa? Dari mana kau dapatkan? Lalu kau gunakan untuk apa? Ini bahaya, harta ini bahaya banget. Ya, harta haram itu ada dua, Bapak Ibu. Ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Haram li zatihi mungkin kita semuanya selamat. Saya yakin selamat semuanya. Yaitu harta yang zatnya itu haram. Saya yakin jenengan tidak ada yang makan babi, nggak ada yang makan anjing, nggak ada yang minum minuman keras kan? Saya yakin nggak ada yang mau makan bangkai kan, tidak ada ya. Tapi haram li ghairihi ini yang kita kadang-kadang itu kurang waspada. Cara mendapatkannya, mungkin didapatkan lewat riba, mungkin didapatkan hewan, misalnya ayam itu halal zati, mungkin tidak disembelih. Ya, ini jadi haram karena ada unsur lain. Mungkin kena penipuan, korupsi, pencurian, itu haramnya li ghairihi. Barang itu halal zatnya, tapi menjadi haram karena cara mendapatkannya. Ini juga harus hati-hati kita. Ya, karena harta yang haram itu tidak saja berdosa memakannya, tapi dia akan tumbuh, ya, membuat pribadi kita tumbuh pribadi yang tidak baik. Kalau diberikan pada anak kita akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik. Maka harta yang haram itu harus betul-betul kita waspadai. Ya, waspadai betul. Ya, jangan sampai kita mengkonsumsi dan memberikan keluarga kita harta yang haram. Ya, bahaya untuk kita, juga termasuk pertanggungjawabannya di akhirat itu berat. Lalu digunakan untuk apa? Ya, ini bahayanya, sudahlah dapatnya haram digunakan untuk yang haram. Itu haramnya itu malah merokap, itu double. Malah ada yang triple, malah haram li zatihi, haram li ghairihi, lalu dipakai lagi untuk yang haram. Itu bahaya lagi. Babi dicuri gitu loh. Nyuri babi. Nyuri minuman keras, Pak. Nyuri minuman keras, terus kemudian ngundang teman-teman, ayo mabuk-mabukan di rumahku. Udahlah minuman keras, zatnya haram, didapat dengan cara mencuri, kemudian ngundang orang mabuk bareng, udah. Triple, Pak, dah tuh. Ya. Ngapunten, Pak, kok terlalu panjang penjelasannya. Ya, intinya di situ ya, nafkah lahir batin, ya,